Malam di kota Makkah terasa berat. Langit gelap seperti menyimpan rahasia besar. Di sebuah rumah sederhana, seorang pemuda duduk dengan wajah tenang namun matanya tajam penuh keyakinan. Namanya Abu Ubaidah bin Abdullah, yang kelak dikenal sebagai salah satu manusia paling terpercaya dalam sejarah Islam. Sejak kecil ia dikenal lembut, jujur, dan tidak pernah berkhianat pada siapapun. Orang-orang Quraisy menghormatinya. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari ia akan memilih jalan yang membuatnya berhadapan dengan kaumnya sendiri. Suatu hari kabar besar tersebar di Makkah. Seorang pria bernama Muhammad mengaku menerima wahyu dari Allah. Banyak orang menertawakannya, sebagian lagi marah, dan sebagian kecil diam-diam mendengarkan. Ketika Abu Ubaidah mendengar ajaran itu, hatinya bergetar. Kata-kata tentang tauhid, keadilan, dan kehidupan setelah mati terasa begitu jujur. Ia tidak melihat kebohongan di dalamnya. Malam itu ia datang diam-diam ke sebuah rumah tempat beberapa orang berkumpul. Di sana ia mendengar langsung ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Kebenaran disampaikan dengan tenang. Tanpa ragu, Abu Ubaidah berkata pelan namun tegas, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Sejak saat itu hidupnya berubah. Kaum Quraisy yang dulu menghormatinya mulai memusuhinya. Tekanan datang dari segala arah. Harta, kedudukan, bahkan keselamatannya terancam. Namun Abu Ubaidah tidak pernah goyah. Hari-hari berlalu hingga tiba masa yang paling berat. Perang Badar. Pasukan Quraisy datang dengan amarah besar. Debu perang memenuhi udara. Pedang bertemu perisai. Abu Ubaidah berdiri di barisan kaum muslim dengan wajah tenang. Namun di sisi musuh berdiri ayahnya sendiri. Ayahnya datang dengan kebencian. Berkali-kali ia mencoba menyerang Abu Ubaidah di tengah pertempuran. Abu Ubaidah berusaha menghindar. Ia tidak ingin mengangkat pedang kepada ayahnya sendiri. Tetapi ayahnya terus mengejar dengan amarah yang membara. Akhirnya, dalam situasi hidup atau mati, Abu Ubaidah tidak punya pilihan. Dengan hati yang hancur, ia mempertahankan dirinya. Pedangnya bergerak. Ia berdiri diam di tengah debu perang. Matanya penuh air namun wajahnya tetap tegar. Ia telah memilih Allah di atas segalanya. Waktu berlalu, Islam semakin kuat. Abu Ubaidah terus berada di barisan terdepan dalam setiap perjuangan. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak mengejar harta. Yang ia jaga hanya satu hal, amanah. Suatu hari Nabi Muhammad berkata, setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya. Dan orang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sejak saat itu julukannya dikenal di seluruh dunia. Aminul Ummah, orang paling terpercaya dari umat ini. Ketika ia menjadi panglima besar dalam penaklukan wilayah Syam, ia tetap hidup sederhana. Pakaiannya kasar, makanannya biasa. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab datang mengunjunginya. Umar melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam rumah itu hampir tidak ada apa-apa. Hanya sebuah pedang, perisai, dan beberapa barang sederhana. Umar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dunia telah berubah untuk semua orang, tapi tidak untukmu, wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tersenyum tenang. Wahai Umar, dunia ini hanya tempat singgah. Tahun-tahun berlalu, hingga datang ujian besar. Wabah Saun Amwas, penyakit mematikan yang menyebar di wilayah Syam. Khalifah Umar mengirim pesan agar Abu Ubaidah meninggalkan wilayah itu demi keselamatannya. Namun Abu Ubaidah menolak dengan lembut. Aku berada bersama pasukanku. Aku tidak ingin meninggalkan mereka. Ia memilih tetap tinggal bersama rakyat dan tentaranya. Hingga akhirnya penyakit itu juga menyentuh dirinya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Beberapa saat kemudian, panglima besar itu menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak meninggalkan istana atau kekayaan. Yang ia tinggalkan adalah nama yang abadi sebagai manusia paling terpercaya. Hingga hari ini, kisahnya masih diceritakan tentang lelaki yang memilih iman di atas segalanya.